Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketujuh, yaitu metode peramalan pemulusan eksponensial ganda ya, dengan metode linear dua parameter dari Holt. Nah, metode pemulusan eksponensial linear dari Holt ini ya prinsipnya serupa atau mirip dengan metode Brown, kecuali bahwa metode Holt tidak menggunakan persamaan pemulusan berganda secara langsung ya, atau memperluas SES dan ke single exponent smoothing ke eksponensial smoothing linear ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Sebagai gantinya, Holt memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret yang asli. Nah, ramalan dari pemulusan eksponensial linear Holt ini didapat dengan lebih fleksibel ya, karena menggunakan dua konstanta pemulusan ya. Jadi jika di Brown itu hanya nilai alfa, maka di Holt ini ada dua konstanta yang digunakan ya. Konstanta pemulusan yang digunakan yaitu A dan Y, di mana nilainya itu sama ya, antara 0 sampai dengan 1. Dan menggunakan tiga persamaan. Yang pertama adalah ya ST sama dengan AXT plus 1 min A dikali ST min 1 plus BT min 1 ya. Berarti kita harus mengetahui nilai ST min 1 dan BT min 1. Nah, nanti gimana caranya nanti selanjutnya. Kemudian perhitungan pada kolom 4 ya, digunakan persamaan ya, BT ya, ini untuk mencari nilai BT ya. BT sama dengan Y ya, konstanta Y dikali dengan ST min ST min 1 ya. ST dikurangi ST min 1 ditambah 1 min Y ya, dikali dengan BT min 1 ya. Jadi kalau kita mencari nilai B2, maka di sini berarti menggunakan B1. Akhirnya perhitungan pada kolom kelima ya, atau nilai forecast T plus M sama dengan ST plus BTM. Ya. Di mana ST itu adalah merupakan data pemulusan pada periode ke T. Kemudian BT itu adalah tren pemulusan pada periode ke T. FT plus M merupakan peramalan pada periode ke T plus M. Ya. Kemudian persamaan 2.1, ya, ini berarti yang pertama. Persamaan 2.1 menyesuaikan ST secara langsung untuk tren periode sebelumnya, yaitu BT-1 dengan menambahkan nilai pemulusan yang terakhir, yaitu ST-1. Hal ini membantu untuk menghilangkan kelambatan dan menempatkan ST ke dasar perkiraan nilai data saat ini. Ya. Kemudian persamaan 2.2 ya. 2.2. Persamaan 2.2 ya, meremajakan tren yang ditunjukkan sebagai perbedaan antara dua nilai pemulusan yang terakhir. Hal ini tepat karena jika terdapat kecenderungan di dalam data, nilai yang baru akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai yang sebelumnya. Ya, karena mungkin masih terdapat sedikit kerendoman, ya, maka hal ini dihilangkan oleh pemulusan Y atau gamma. Ya. Tren pada periode akhir ST min 1 atau ST dikurangi ST min 1 dan menambahkannya dengan taksiran tren sebelumnya dikalikan 1 min Y. Jadi persamaan di atas serupa dengan bentuk dasar pemulusan tunggal, yaitu FT plus 1 sama dengan AXT plus 1 min AT
dikali forecast periode ke T. Tetapi dipakai untuk meremajakan nilai trennya. Kemudian untuk persamaan 2.3 digunakan untuk meramalkan ya ke depan tren BT dikalikan dengan jumlah periode ke depan yang diramalkan. Nah, M dan ditambahkan pada nilai dasar ST. Ya. Berikut sebagai contoh ya untuk penjualan madu murni Pak Sehat periode Juli 2013 sampai dengan Juli 2014 ya. Jika kita melakukan inisialisasi sebagai berikut. Ya, tentukanlah ramalan ke 12 dan 13 dengan metode pemulusan eksponensial ganda ya, double exponential smoothing dengan metode linear 2 parameter dari Holt. Ya. Contoh, prediksikanlah penjualan pada periode bulan berikutnya dari data pada tabel 2.1 berikut ini dengan menggunakan metode eksponensial ganda 2 parameter dari Holt. Ini adalah data penjualan madunya, yaitu tahun 2013 dari bulan Juli sampai Desember, dan 2014 dari Januari sampai dengan Juli. Kemudian nilai-nilai aktualnya, ya, XT, nilai aktualnya. Ya. Kemudian kita diminta untuk meramalkan ya periode Juni dan Juli 2014. Nah, penyelesaian bagaimana? Yang pertama adalah cara menghitungnya sesuai dengan rumus di atas, ya, dimulai mencari ST, BT, dan FT plus M. Ya. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Ya, kita tentukan dulu nilai alfa dan nilai gamanya, ya, Y-nya. Ya, maka ramalan yang menggunakan metode Holtz adalah seperti ditunjukkan pada tabel 2.2. Ya. Oke, nanti akan dilihatkan tabelnya. Proses inisialisasi untuk memuluskan eksponensial linear dari Holt memerlukan dua taksiran. Yang satu mengambil nilai pemulusan pertama untuk S1 dan yang lain mengambil tren B1. Untuk yang pertama kita asumsikan ya atau kita pilih S1 sama dengan X1. Nah, sedangkan taksiran tren kadang-kadang lebih merupakan masalah. Kita memerlukan taksiran tren dari satu periode ke periode lainnya dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Nah, ya. Kita menentukan nilai B1-nya karena ini harus diketahui. Nah, untuk mencari nilai B1, ya B1 sama dengan X2 min X1. Ya, atau B1 sama dengan ya, X2 dikurangi X1 plus X3 dikurangi X2 plus X4 dikurangi X3. Ya, makin gini makin besar berarti ya. Berarti kalau ada satu lagi ya X5 dikurangi X4 dan seterusnya. Atau B1 sama dengan X4 dikurangkan ya, X1 dibagi 3 ya, dibagi 3 periode. B1 sama dengan taksiran kemiringan atau slope setelah data tersebut diplot. Nah, bila data tersebut berkelakuan baik, hal ini tidak akan banyak menjadi masalah. Tetapi data persediaan pada tabel 1.1 menunjukkan penurunan atau drop yang cukup signifikan ya, dramatis istilahnya di sini. Pada periode 1 ke periode 2 ya. Jika perubahan X1 min X2 dimasukkan ke dalam taksiran kemiringan awal, maka sistem peramalan dalam jangka panjang dapat mengatasi penurunan nilai yang besar tersebut ya bila mana keseluruhan trennya meningkat. Maka perhitungannya sebagai berikut. Nah, kita menghitung ya, tadi kita asumsikan bahwa S1 sama dengan X1 yaitu 147. X1 ini adalah nilai aktualnya ya. Nah, kemudian untuk B1 ya ini kita gunakan ya, X4 dikurangkan X1 dibagi 3 sesuai dengan rumus yang ini. Ya, kita tentukan. Sehingga untuk B1 sama dengan 27,667 ya. Selesaikan dulu pengurangannya baru lakukan pembagian. Kemudian untuk menghitung S2 ya. Untuk menghitung S2 kan tadi S1 dan B1
kita udah tentukan dulu gitu ya. Nah, berikutnya ya kita asumsikan kalau untuk S1-nya sama dengan X1 yaitu 147. Untuk S2 kita menggunakan rumus yang ada ya, rumus 2.1 tadi itu. Ya. Bahwa S2 sama dengan alfa X2 plus 1 min A dikali S1 plus B1. Jadi nilai S1 B1 dari sini. Ya, S1 dan B1. Ya, sehingga nilai alfanya tadi adalah 0,2 dikali 120 adalah nilai aktual periode kedua ya, ditambah 1 min alfa 0,2 berarti alfanya ya, dikali penjumlahan dari S1 plus B1 147 ditambah 27,667 sehingga hasilnya adalah S2 adalah 163,73 ya. Kemudian untuk B2 ya, untuk B2 kita gunakan rumus juga ya, dengan rumus gamma nih ya. Dengan kita menggunakan rumus yang 2.2 tadi yang rumus kedua ya. Jadi untuk B1 kan rumusnya dengan ini, kemudian B2 kita sudah menggunakan rumus kedua ya, rumus 2.2 tadi. B2 sama dengan gamma dikali S2 min S1 ditambah 1 min gamma dikali dengan B1. Y-nya tadi adalah 0,3 ya. Y-nya 0,3 pada soal sebentar. Ya, 0,3 ya Y-nya. Oke. Y-nya 0,3 dikali dengan ya, S-nya adalah S2-nya adalah tadi 163,73 dikurangkan S1-nya 147, nih satu nih. Nah. Dan dijumlah dengan 1 dikurangi alfa, 1 dikurangi gamma Y, ya. Kemudian dikali dengan B1. B1-nya adalah 27,667. Sehingga didapatkan nilai B2 adalah 24,387. Selanjutnya ya, setelah S1 kemudian setelah S2 B2 diketahui nilainya ya, baru kita menghitung nilai forecast-nya, nilai peramalannya, yaitu periode T plus 1-nya. Nah, kebetulan kita kan S2, nah, berarti periode kedua kan, berarti F2 plus 1, berarti kita mencari forecast periode ketiganya, yaitu S2 plus B2 dikali M ya, dimana M-nya nih 1 ya, 1 ini kalau M yang masih dalam tabel ya masih dengan sama dengan 1, sehingga hasilnya adalah 188,120 ya. S2-nya kan diketahui tadi 163,733, B2-nya diketahui 24,387 dan M-nya sama dengan 1 ya. Sehingga forecast periode ketiga itu adalah 188,120. Selanjutnya kita mencari S3-nya ya dengan menggunakan nilai S2 dan B2 yang sudah diketahui di perhitungan sebelumnya. Ya, ini adalah nilai aktual periode ketiga. Dan seterusnya sampai ya kita hitung ya S4, kemudian kita hitung juga ya, S4, B4 ini untuk menghitung berarti forecast kelima ya, forecast 4 plus 1, kemudian ya S5, B5 dihitung untuk mencari forecast ke-6, periode ke-6 atau 5 plus 1, T plus 1 ya gitu. Jadi ini perhitungan semua sama, tinggal input saja nilainya ya, yang dibutuhkan hanya ketelitian saja, gampang sekali ini. S6, B6 untuk mencari forecast 6 plus 1-nya ya. Kemudian B7, F7, F8 ya. Kemudian cari S8, B8 untuk mencari forecast ke-9 ya. Nah, sini nih forecast ke-9. Ya, ini belum selesai, diteruskan lagi S9, B9 untuk mencari forecast ke-10 ya. S10, B10 mencari forecast ke-11
ya S11 untuk mencari forecast ini kan ini hanya sampai B11 karena nanti akan digunakan untuk mencari forecast nilai ke 12 dan 13 ya sesuai pertanyaan. Jadi ketika sudah sampai di yang pertanyaannya atau berapa nilai forecast 12 ya berarti kita langsung memasukkan nilai S11 dan B11, tinggal nanti M-nya yang berbeda ya. Ya, di mana untuk forecast periode ke-12 ya M-nya itu sama dengan 1 dan forecast ke-13 12 per 1 M-nya adalah 2. Bagaimana Pak kalau dicarinya F 13 plus 1? Ya, tinggal ganti saja M-nya jadi 3 jika yang ditanyakan sampai 3 periode ke depan. Ya, kebetulan di sini adalah yang ditanyakan periode atau nilai peramalan periode ke-12 dan 13. Sehingga perhitungan lengkapnya sesuai dengan tabel di sini ya. Ini adalah nilai peramalan periode 12 dan 13. Nah, ini jika menggunakan perhitungan menggunakan Excel gampang ya. Ya, latihan menggunakan manual dulu ya, tulisan tangan baru nanti Excelnya kalau sudah menguasai. Baik, ini ada tugas juga, latihan silakan dicoba. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Ya, demikian untuk penjelasan materi ketujuh, ya pertemuan ketujuh, pemulusan eksponensial ganda dua parameter dari Hall. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.